to Forecast. Kenalin, aku Faza. Aku Alia. Podcast kali ini kita mau bahas tentang isu-isu penyimpangan sila-sila Pancasila. Kita berdua udah nyiapin topik seru nih seputar pasal 29 ayat 2. Kalian penasaran? Tonton terus. Oke, kami berdua sudah mendatangkan tamu spesial. Spesial banget nih. Iya. Kalian penasaran? Check it out. Jadi segmen kali ini kita membahas tentang pasal 29 ayat 2 dengan kasus Kontroversi lepas hijab Paskibra tahun 2024. Sebelumnya kita terlebih dahulu perkenalan dulu ya dengan tamu spesial kita tadi. Ada di sebelahku ada. Halo, aku Naswa. Halo, aku Desta. Halo, aku Naila. Halo, saya Isayul Lincar. Jadi buat yang belum tahu, ini soal anggota Paskibraka Putri yang dipaksa lepas jilbab waktu upacara pengukuhan di Istana Negara. Padahal tuh waktu latihan mereka tuh masih pakai jilbab, masih diperbolehin. Nah, gara-gara itu banyak yang protes, melanggar kebebasan beragama, apalagi udah tertera jelas tuh di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Ya, benar banget. BPIP yang mengatur soal pakaian Paskibraka minta maaf. Tapi banyak orang bilang gak cukup sekedar minta maaf. Kayak gimana bisa aturan ini muncul dari awal? Kalian gimana? Ada yang udah dengar soal ini sebelumnya? Aku udah denger sih, dan jujur aku kaget banget. Di sini kan aku pakai jilbab, jadi rasanya nggak nyaman aja kalau aku harus lepas jilbab di kegiatan apapun itu. Apalagi di upacara sesakral 17 Agustusan ini. Aku setuju banget sih sama Najwa, apalagi Paskibraka itu kan lambang kebanggaan nasional. Jadi menurut aku harusnya mereka masih bisa tetap menjalankan kewajiban agamanya, termasuk berjilbab tanpa adanya masalah. Iya nih Des, justru kan semangat 17 Agustus itu ngerayain kebebasan, termasuk kebebasan beragama. Tapi malah dibatasi gitu aja. Isan, menurut kamu gimana? Kalau menurutku sih gini ya teman-teman, menurut pandanganku itu nasionalisme itu gak diukur dari penampilannya aja ya. Apa hubungannya coba? Kalau kamu pakai jilbab atau enggak sama cinta sama tanah air, ini itu kayak terlalu maksa biar kita seragam loh. Padahal kan esensi kemerdekaan kita itu kan keberagaman gitu. Aku juga mikir gitu nih, San. Bangsa kita kan bangsa yang beragam banget. Apalagi kalau ngomongin soal Pancasila, kan pasti ngebahas soal kebinekaan. Nah, harusnya kita menghargai perbedaan. Apalagi soal jilbab ini. Yang penting kan kita udah menjalankan tugas kita sebagai warga negara yang baik, bukan gimana soal penampilan kita. Nah, ini nih poin yang menarik. Aku jadi ingat kata-kata salah satu aktivis, Ahmad Mukois, yang bilang kalau sakral upacara kemerdekaan itu harusnya justru didukung dengan menghargai keyakinan tiap orang. Jadi kalau upacara itu sakral, peserta yang ikut juga harus merasa nyaman dengan keyakinan mereka. Betul banget sih itu. Buat kita-kita yang berhijab nih, gimana sih kalau kita ya, misal kita berada di posisi itu? Jujur aja aku pasti bakal kecewa banget sih. Jilbab itu kan bagian dari identitas aku ya. Aku udah pakai dari kecil, bukan cuma buat gaya, tapi soal keimanan aku. Dan jadi kalau disuruh lepas di momen penting kayak gitu, kayak ada bagian dari diri aku yang dihilangkan gitu loh.
Bener Nashwa kayak yang dialami sama Janet dari Gorontalo itu. Dia kan dari kecil juga udah pakai jilbab. Jadi waktu dia kepilih buat jadi paskibraka nasional itu pasti jadi kebanggaan banget sih buat dia. tapi sempat kaget banget juga waktu dia disuruh buat lepas jilbab. Jadi masalahnya tuh gimana ya? Apakah di aturan yang terlalu kaku atau gimana? Menurut aku sih masalahnya lebih ke pemahaman yang keseragaman. Kita tuh selalu mikir keseragaman tuh berarti selalu sama. Padahal dengan menghargai perbedaan kita bisa lebih kuat. Kalau semuanya seragam tapi mengorbankan identitas orang, itu bikin kita nggak bisa saling menghargai. Bener banget sih. Ya, benar lah ya. Dan ini juga soal bagaimana negara menghargai hak individu ke law pasal 29 ayat 2 undang-undang bilang negara harus menjamin kebebasan beragama. Ya, negara juga harus ngasih ruang buat orang yang menjalankan keyakinan termasuk di acara kenegaraan seperti halnya upacara itu tadi dan Nah, jadi solusinya apa nih menurut kalian? Apakah aturan BPIP itu harus diubah atau ada masukan yang lain dari kalian? Iya, pastinya aturan itu harus diubah. Kita nggak bisa mengorbankan kebebasan individu atas nama keseragaman yang dipaksakan. Dan jangan cuma sekedar minta maaf, harus ada kebijakan yang jelas ke depannya. Jadi nggak ada tuh lagi kasus kayak gini. 7. Kita bisa biarin hal kayak gini terus terulang. Sebagai generasi muda kita punya suara dan penting banget buat terus kritis terhadap kebijakan yang tidak adil. Oke, makasih banget buat semua yang udah gabung dan ngobrol bareng. Pembicaraan yang sangat seru dan penting ini pastinya sangat berkesan banget ya. Semoga kita semua bisa belajar sesuatu dari sini. Siapa tahu di antara kita ini ada yang berperan penting mengurus tentang paskibraka tersebut ataupun yang lainnya. Dan tentunya terus memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara. Betul. Betul banget. Terus suarakan pendapat kalian dan jangan takut buat berbicara soal hal-hal yang menurut kalian gak adil. Sampai jumpa lagi. Bye. Yeah.